Oh gitu. Eh, gue bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Mau nggak nurut ya? Langkah Anies Baswedan memperebutkan kursi Gubernur Jakarta untuk kedua kalinya ternyata tak mudah. Berulang kali Anies di PHP-in parpol. Hingga hari pendaftaran paslon dibuka Selasa 27 Agustus 2024, Anies belum juga mengantongi surat rekomendasi dari parpol. Setelah ditinggal PKS, Nasdem, dan PKB, keputusan Mahkamah Konstitusi sempat memberikan angin segar bagi Anies karena PDIP bisa mengusung calonnya sendiri. PDIP yang menolak berada di Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung Ridwan Kamil potensial mengusung Anies. Apalagi elektabilitas Anies di Jakarta masih tinggi. Namun kini peluang itu menipis, disinyalir karena faksi-faksi di PDIP belum satu suara soal pengusungan Anies. Nama Pramono Anung justru kini ramai disebut sebagai calon dari PDIP. Bagaimana ya langkah Anies selanjutnya? Simpatisan Anies di berbagai kanal media sosial masih gencar mengunggah dukungan atas Anies untuk diusung PDIP. Pertimbangan mereka cukup pragmatis karena saat ini tinggal PDIP yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon, namun belum mengumumkan secara resmi calon yang didukung. Namun, keriuhan pendukung Abah Anies tidak selalu sama dengan suara di internal PDIP. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam pidato pengumuman nama calon kepala daerah Jumat 23 Agustus 2024 bahkan mempertanyakan kesungguhan Anies bergabung dengan PDIP. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Anies menyiapkan diri menuju Pilkada Jakarta? Setelah kalah dalam Pilpres 2024, Anies pertama kali menyatakan tekadnya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 14 Juni 2024. Ia juga rajin menjaga basis pemilihnya di Jakarta. Restu untuk maju ke Pilgub juga sudah dikantongi Anies dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu parpol pendukungnya di Pilpres 2024. Setelahnya giliran PKB yang menggulirkan dukungan disusul Nasdem. Akan tetapi lobi politik berkata lain, ketiga parpol itu kemudian memutuskan mencabut dukungan dan mengalihkannya kepada pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju, yakni Ridwan Kamil Suswono. Keputusan tersebut membuat langkah Anies maju di Pilkada DKI Jakarta semakin menipis karena tidak mengantongi dukungan dari satupun partai. Nah, kejutan datang dari Mahkamah Konstitusi yang pada 20 Agustus 2024 menurunkan ambang batas partai dan batas syarat usia calon kepala daerah. Putusan tersebut membuat peluang Anies maju Pilkada DKI Jakarta kembali terbuka meskipun terbatas. Satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta dan belum menyatakan dukungan kepada siapapun adalah PDIP. Mencuatnya harapan sebagian kader PDIP ataupun simpatisan Anies tak lepas dari tingginya elektabilitas dalam berbagai survei. Dalam survei Kompas pada Juni 2024, Anies Baswedan meraih elektabilitas 29,8%, diikuti kader PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok 20% dan kader Partai Golkar Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,5%. Sementara jika terjadi head-to-head Anies melawan Ahok, terlihat posisi diametral. Jika Ahok mencalonkan diri, maka ada 68% pemilih Anies yang tak akan memilihnya. Sebaliknya, jika Anies yang mencalonkan diri, maka 76,1% pemilih Ahok tak akan memilihnya. Paparan tersebut membuktikan bahwa Pilkada Gubernur Jakarta tak terlepas dari aspek sentimen politik yang cukup kental, khususnya antara kubu pemilih Anies dan Ahok. Kondisi ini tak terlepas dari kontestasi di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 ketika kedua nama tersebut berhadap-hadapan diiringi ketatnya suasana politisasi identitas sosial. Menurut survei SMRC yang dilakukan pada 8 hingga 12 Agustus 2024, hanya 8% pemilih PDIP yang bakal memilih Anies. Pemilih PDIP justru jauh lebih banyak memilih Ridwan Kamil, yaitu 39%. Pemilih PDIP juga tampak sangat ragu-ragu memilih Anies Baswedan dengan sebanyak 53% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab dalam survei SMRC tersebut. Dengan minimnya sumbangsi responden pemilih PDIP kepada elektabilitas Anies Baswedan tersebut, wajar jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyuarakan keengganannya untuk segera mengakomodasi mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Kini semuanya tergantung ibu, apakah memilih kandidat yang cocok dengan partai tanpa peduli akan menang atau kalah, atau sebaliknya, menempatkan pertimbangan baru yang membuat lanskap politik Jakarta jadi lebih berwarna. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.